Halo, di video ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari PL/SQL, yaitu prosedur, dan bagaimana penerapannya di Oracle. Nah, sebelum kita membahas tentang prosedur, kita bahas dulu apa itu PL/SQL. Nah, singkatan dari PL/SQL ini adalah Procedural Language Structure Query Language. Apa itu PL/SQL? Dia merupakan penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural dan sintak SQL. Jadi PL/SQL ini berbeda dengan SQL biasa, karena dengan PL/SQL bisa melakukan query dengan beberapa logika pemrograman. Nah, PL/SQL itu menyediakan konstruksi logic programming. Seperti kita bisa membuat variabel, konstanta, tipe data, kemudian memanfaatkan operator pemrograman seperti OR, AND, kemudian operator plus minus, kali bagi, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep percabangan, yaitu if-else, dan juga perulangan, yaitu for loop. Nah, di PL/SQL itu terdapat 3 macam blok, yaitu prosedur, function, dan trigger. Nah, di video ini kita akan membahas salah satunya, yaitu prosedur. Nah, apa sih kelebihan kita menggunakan PL/SQL? Yang pertama, dengan menerapkan PL/SQL dapat memudahkan dalam pembangunan aplikasi end user, karena beberapa logic dalam pemrosesan data itu ditangani di dalam database. Sehingga akan ringan ketika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi. Hal-hal yang sudah ditanamkan di database seperti pemrosesan data, itu tidak lagi ditangani di sisi programmingnya. Nah, dengan menerapkan PL/SQL dapat meningkatkan kinerja database juga. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur. Nah, apa sih prosedur itu? Prosedur itu merupakan sebuah blok, ya, salah satu blok PL/SQL yang dapat disimpan dan dipanggil kembali. Jadi di dalamnya ada logic programming, bisa diberi if-else, for loop, dan lain sebagainya. Juga tentunya bisa menjalankan perintah query SQL seperti select, insert, update, delete. Dan itu bisa disimpan. Dengan sifatnya yang bisa disimpan dan dipanggil kembali inilah, kita bisa menggunakan sewaktu-waktu tanpa perlu menuliskan SQL yang panjang. Nah, salah satu sifat dari prosedur ini tidak memiliki return value atau pengembalian nilai. Sehingga output yang dituliskan itu langsung saat pembuatan prosedur. Kemudian, bagaimana kita melihat daftar prosedur yang ada di database, di user database, yaitu dengan query select object underscore name from user procedures. Nah, setiap prosedur yang disimpan di dalam database Oracle akan tersimpan dalam bentuk objek. Sehingga ketika kita ingin melihat daftar nama prosedur, pemanggilannya menggunakan select object name, bukan select prosedur name. Oke, bagaimana penerapannya di SQL Developer? Oke, mari kita jalankan SQL Developer-nya. Kita masuk ke user HR. Kemudian kita ketikkan select object name from user procedures. Jalankannya Ctrl Enter. Jadi ini adalah daftar default yang ada di user HR. Ada beberapa object name ya dari prosedurnya. Ada secure DML dan seterusnya. Oke, tapi memang kalau kita ingin melihat langsung di folder prosedur, di sini hanya ada 2. Bisa jadi objek yang lain itu dibuat tidak menggunakan prosedur. Kemudian, bagaimana membuat prosedur? Untuk membuat prosedur itu menggunakan format blok PL/SQL seperti ini. Jadi, create, kemudian simbol yang ada kurung sikunya, ini sifatnya opsional. Jadi bisa ditambahkan atau tidak. Tapi lebih baik kita menggunakannya karena jika ada nama yang sudah tersedia, dia langsung melakukan replace. Jadi opsinya adalah create or replace. Jadi kalau namanya sudah ada, maka dia akan mereplace. Jadi mengubah struktur yang ada di prosedurnya. Ya, create prosedur,
create or replace prosedur, kemudian kita buat nama prosedurnya. Nah, ini juga opsional, kita bisa memberi parameter, juga bisa tanpa parameter. Kemudian diikuti dengan is atau as. Nah, menggunakan is itu jika prosedur yang dibuat itu bersarang ke beberapa blok lain. Sedangkan penggunaan as itu untuk prosedur yang berdiri sendiri. Tapi secara umum yang sering digunakan itu menggunakan as. Meskipun kita menggunakan prosedur yang berdiri sendiri dengan menggunakan is itu juga gak ada masalah. Jadi ada dua opsi itu yang bisa kita gunakan, is atau as. Kemudian diikuti dengan declaration section. Biasanya di sini pendeklarasian variabel. Kita bisa membuat variabel yang dibutuhkan ketika kita melakukan eksekusi prosedur. Nah, kemudian diikuti dengan begin yang di dalamnya berisi executable section. Jadi di sini kita bisa menjalankan perintah untuk menampilkan keterangan ataupun menjalankan query seperti select, insert, update, delete ataupun menjalankan operasi aritmatika itu kita lakukan di dalam begin. Nah, exception ini sifatnya opsional, memang jarang dipakai, diakhiri dengan n. Terakhir itu diakhiri dengan n, titik koma. Boleh kita menggunakan n kemudian diikuti nama prosedur yang dibuat di awal. Boleh juga langsung kita n titik koma tanpa prosedur name. Nah, itu format pembuatan prosedur. Kemudian bagaimana mengeksekusi prosedur? Jadi dari prosedur yang sudah dibuat, gimana cara kita mengeksekusinya? Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menjalankan perintah ini, set server output on. Nah, jadi set server output on ini harus diaktifkan pertama kali ketika ingin menampilkan sebuah output dari prosedur. Kalau nggak dijalankan, dia nggak akan bisa menampilkan output yang diinginkan yang harus dieksekusi di prosedur. Nah, kemudian setelah ini di-on-kan, kita menjalankan eksekusinya dengan dua cara eksekusi. Yang pertama dengan execute, kemudian diikuti prosedur name-nya, nama prosedurnya. Kemudian cara yang kedua dengan begin, nama prosedurnya, dan diakhiri dengan end. Oke, sekarang gimana penerapan prosedur? Oke, kita akan membuat prosedur untuk menampilkan sebuah kalimat atau sebuah kata. Perintah create bisa dengan create or replace atau tanpa or replace juga nggak ada masalah. Create prosedur, kemudian print data. Nah, kemudian bisa menggunakan is ataupun as. Nah, kita pakai as. Dan kemudian begin. Baru eksekusinya di sini. Nah, untuk kita menampilkan sebuah kalimat, kalau di bahasa pemrograman Java itu seperti system.out.println. Kalau di Python itu dengan perintah print. Kalau di bahasa C itu menggunakan printf. Nah, kalau di PLSQL-nya Oracle itu menggunakan dbms underscore output.putLine. Diikuti dalam kurung, titik koma. Nah, baru kalimat yang ingin kita tuliskan ada di dalam sini. Misalnya, mengetikkan tulisan ini, Politeknik Negeri Jember. Atau kalau kita mau menulis kalimat lagi, kemudian nama kita misalnya. Oke. Dan diakhiri dengan n. Titik koma bisa atau kita tuliskan n print date, print data. Begini juga bisa. Oke, kita blok semuanya. Kemudian kita jalankan Ctrl Enter atau klik di sini. Oke, kalau kita jalanin lagi. Nah, ya, kalau kita misalkan tidak menggunakan or replace, artinya kita ketika menjalankan ini lagi, akan dianggap menjalankan ini dua kali. Tapi kalau misalkan ini kita jalankan or replace, kita tambahkan or replace, kita blok, Ctrl Enter. Nah, maka
dia menjalankan dan mereplace. Nah, lebih enak kita menggunakan or replace. Kalau misalkan ada perubahan di sini, bisa langsung diblok dan dijalankan lagi. Nah, kemudian untuk mengeksekusinya, kita perlu menjalankan set server output on. Kemudian bisa dengan begin print data, titik koma diakhiri dengan n. Ya, kita jalankan ini, Ctrl Enter. Nah, maka outputnya ada di sini. Jadi kalau misalkan pengen bersih ininya, tinggal diklik ini, clear ya. Ctrl Enter. Oke, jadi ini outputnya. Kemudian kita coba membuat sebuah prosedur untuk melakukan operasi aritmatika. Misalnya create or replace prosedur hitung luas segi 3 as, bisa as atau bisa is. Ya, bisa as saja. Kemudian kita tentukan di dalam sini berisi tentang declaration section, yaitu pendeklarasian variabel. Kita butuh variabel alas. Ya, untuk menghitung luas segitiga itu butuh alas, tinggi, dan luas. Oke, kita buat 5. Kemudian tinggi. Kemudian luasnya kita set 10. Nah, eksekusinya ada di begin. Nah, kita tentukan alasnya berapa. Misalnya 10. Tingginya 20. Luasnya adalah, jadi untuk memberi nilai atau melakukan perhitungan menggunakan titik 2 sama dengan. Artinya memberi nilai ke variabel yang sudah dideklarasikan di atas. Oke, kemudian luas ini karena melakukan proses perhitungan, maka memberi nilai dari hasil perhitungannya. Perhitungannya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Seharusnya ini outputnya nanti adalah 100. Karena 10 kali 20 adalah 200, dibagi 2 jadi 100. Nah, kemudian kita tampilkan outputnya dengan dbms. Output.putLine. Kita beri keterangan di dalamnya, luas segitiga sama dengan. Nah, untuk memanggil variabel luas ini ke dalam sini, kita pisahkan simbol tanda petik itu dengan double simbol tegak. Kemudian luas. Oke, kita akhiri dengan n. Kemudian kita jalankan. Di blok dan Ctrl Enter. Oke, prosedur hitung luas compile. Kemudian kita jalankan dengan perintah execute. Tadi kan kita sudah menggunakan begin nama prosedurnya, kita sekarang menggunakan execute. Execute hitung luas segi 3. Kita blok, kita jalankan. Oke, luas segi 3 adalah 100. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin menerapkan prosedur itu menggunakan parameter. Nah, misalnya kita butuh parameter alas dan tinggi. Nanti tinggal melakukan proses perhitungan. Nah, kita bisa menerapkan parameter itu di sini. Kasih dalam kurung. Kemudian kita deklarasikan parameternya, yaitu alas. In, bisa langsung ketikkan integer. Ya, bisa integer, bisa number. Oke, kita tuliskan number. Kemudian tinggi, in number. Oke, berarti ini sudah tidak diperlukan, kita hapus. Berarti nilainya itu akan ditentukan saat eksekusi. Oke ya. Nah, ini kita jalankan karena dia sudah create or replace, jadi nanti akan terreplace. Ctrl Enter. Oke, compile. Coba kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya karena dia butuh parameter, maka kita masukkan parameternya di sini. Jadi nilai parameternya kita masukkan di sini. Misalnya 5 untuk alas, tingginya itu 10.
Kita jalankan, Ctrl Enter. Oke, luas segitiga 25. Nah, ini kalau kita mau menerapkan parameter di dalam prosedur. Kemudian bagaimana kita menerapkan prosedur untuk menjalankan sebuah looping, sebuah perulangan. Oke, ini kita bersihkan outputnya. Oke, kita bikin create or replace prosedur. Misal loop angka, kita beri parameter di dalamnya. Misalnya parameter berapa banyaknya angka, misalnya jumlah integer. Kita buat variabel untuk loopingnya, kita menggunakan i integer. Kemudian begin. Nah, perintah perulangan atau looping itu menggunakan for. For i in 1 until jumlah maksimalnya berapa. Loop. Baru kemudian yang mau di looping apa? Kita ketikkan di sini dbms output.putLine. Nah, misalnya kita ingin menampilkan angka urut 1 sampai kesekian sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Maka kita tentukan ininya adalah i. Dan diakhiri dengan end loop dan end. Ctrl Enter. Oh sorry, ini salah. dbms. Ctrl Enter. Oke, kita bersihkan. Kita coba jalankan. Execute. Loop angka. Parameternya. Kita pengen looping 1 sampai 5. Berarti kita tentukan maksimalnya adalah 5. Jalankan. Ctrl Enter. 1 sampai 5. Kalau misalkan 15. Ctrl Enter. Maka menjalankan 1 sampai 15. Nah, ini adalah contoh PLSQL untuk looping. Nah, sekarang bagaimana kita mengkombinasikan sebuah procedural language atau bahasa pemrograman logik ya dengan bahasa SQL. Nah, misalnya kita ingin melihat jumlah total salary dari employee. Ya, di dalam employee, data employee itu kita coba cek. Di data itu ada kolom salary. Nah, kita ingin menghitung total salary yang harus dibayarkan kepada karyawan. Nah, misalnya seperti itu. Maka kita seharusnya kan kalau query standarnya itu adalah select sum salary from employees. Ya, kalau kita jalankan ini, maka akan muncul total salary yang harus dibayar. Tapi kita akan masukkan query itu ke dalam prosedur. Ya. Maka dengan perintah create or replace prosedur total salary, kemudian as. Nah, kita butuh variabel apa? Variabel total perhitungannya. Total number, ya bisa kita pakai number ataupun integer. 10 digit. Kemudian begin. Baru kita jalankan perintah tadi, select sum salary. Nah, kan biasanya gini tadi ya. Kalau kita jalanin query tanpa prosedur, maka kita tinggal jalanin select sum salary from employees. Nah, tapi karena kita pengen total salary itu kita tampilkan di dalam sebuah teks, di dalam dbms output put line, maka kita harus memasukkan hasil sum salary ini ke dalam variabel ini. Caranya dengan menambahkan into total. Jadi
hasil perhitungan sum salary ini dimasukkan ke dalam variabel total. Baru variabel itu nanti kita panggil di dalam dbms output.putLine. Lalu di dalamnya kita beri keterangan total salary employee, yaitu kita panggil variabel total. Nah, N total salary. Oke, di blok Ctrl Enter. Prosedur total salary compile. Oke, kita hapus. Kita coba eksekusi dengan perintah begin total salary titik koma diakhiri dengan N. Oke, Ctrl Enter. Total salary employee adalah 691 sekian-sekian. Oke, ini cara kita menggabungkan prosedur dengan SQL. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menerapkan sebuah insert? Ya, kita hilangkan ini. Nah, kita buat create or replace procedure. Nah, misalnya kita ingin insert ke country nih. Ya, kita coba cek. Kita ingin menambahkan data di dalam tabel countries. Oke, insert countries. Nah, kalau kita mau insert, sudah pasti kita perlu parameter. Apa yang dibutuhkan ketika kita mau insert countries? Yang pertama kita lihat adalah kolom mana yang tidak boleh kosong. Oke, yang jelas country ID tidak boleh kosong karena dia primary key. Nah, kita coba hanya menginputkan country ID dan country name. Kita akan menambahkan country ID dan country name. Oke, kita tambahkan parameter di sini. Country ID, misalnya ID. Ya, kita beri aja nama parameternya adalah ID. Kemudian in nama tipe datanya. Ya, bisa kita beri tipe data. Kita menyebutkan ini ya, char. Kemudian country name-nya varchar 2. Boleh kita tulis char begini. Kemudian name in varchar 2. Nggak ada masalah. Nah, tapi yang ingin saya tunjukkan, kita bisa memanggil atau mendeklarasikan tipe data yang sesuai dengan yang ada di sini. Jadi agar merujuk tipe datanya itu sesuai dengan tipe data dari nama kolomnya. Oke, ID kita akan merujuk pada country ID ya. In, kita panggil tabelnya countries dot country ID %type. Nah, berarti maksudnya adalah parameter ID dia bertipe sama dengan kolom country ID yang ada di tabel country. Oke, koma. Kita boleh meneruskan ke samping atau kita pindah ke bawah. Ya, parameter kita tuliskan di bawah, nggak ada masalah. Oke. Kemudian name, country name-nya. Name in countries dot country name %type. Oke. Baru kemudian is, kita butuh variabel nggak? Nggak perlu. Kita nggak butuh variabel lagi. Ya sudah, is tanpa deklarasi variabel. Langsung begin. Nah, kemudian kita jalankan perintah insert. Insert into countries. Apa yang dimasukkan? Kolomnya adalah country ID, country name. Dan values, tuliskan di bawahnya. Isinya adalah apa yang dimasukkan di parameternya, yaitu ID dan name. ID, name. Titik koma. Mau kita beri keterangan, misalnya dbms output.putLine. Kita beri keterangan berhasil menambahkan data di tabel countries. Oke.
kemudian diakhiri dengan N. Kita blok, kita jalankan. Oke, prosedur compile selesai, kita execute. Insert countries. Maka kita tinggal menambahkan, kita lihat contoh datanya. Oke, dia pakai karakter ya. Kemudian country name. Oke, kita coba masukkan KR Korea Selatan. Oke, kita jalankan. Ctrl Enter. Oke, berhasil menambahkan data di tabel countries. Oke, kita coba cek. Select all from countries. Ctrl Enter. Oh, sorry. Ini harus diblok dulu ya, Ctrl Enter. Oke, kita coba cari KR. Oke, ini sudah tertambahkan Korea Selatan. Oke, itu cara menjalankan insert. Setelah kita mencoba untuk membuat prosedur dan mengeksekusinya dengan berbagai cara, sekarang bagaimana cara kita untuk menghapus prosedur? Untuk menghapus prosedur, itu menggunakan perintah drop prosedur, kemudian diikuti nama prosedurnya, diakhiri dengan titik koma. Nah, kita coba cek dulu nama prosedur, yaitu dengan select object name from user procedures. Kita jalankan, kita blok, Ctrl Enter. Oke, jadi ini beberapa prosedur yang sudah kita buat. Oke, kita akan menghapus salah satunya dengan perintah drop prosedur, kemudian loop angka. Misalkan kita ingin menghapus prosedur loop angka, kita blok, Ctrl Enter. Oke, kemudian kita coba cek lagi. Oke, loop angka sudah terhapus. Jadi, itu cara kita membuat prosedur, kemudian mengeksekusinya, dan terakhir kita menghapus prosedur. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.